Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, wabil khusus jamaah Masjid Kantor Pajak Tanah Abang yang hari ini meminta saya untuk mengisi kajian secara online, akan tapi kemudian di jam-jam terakhir saya kemudian diminta untuk membuat kajian ini secara offline, secara rekaman. Dan tema kajian kita siang hari ini sebagaimana yang diminta kepada saya adalah semangat gotong royong dalam rangka meningkatkan semangat dalam bekerja. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan siang hari ini bermanfaat, menjadi salah satu timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Dilipat gandakan pahalanya, terutama kita mengetahui sama-sama bahwa siang hari ini kita masih berada dalam suasana bulan haram, ya, bulan yang mulia, salah satu dari 4 bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Ini merupakan bulan pertama dari bulan yang haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Yang kata para ulama, apabila kita melakukan satu amal ibadah ya di bulan-bulan haram ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, semangat gotong royong atau yang dalam bahasa agama disebut sebagai al-ukhuwah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kita melakukan aktivitas bekerja sama. Ya, Islam mengajarkan kita untuk saling bekerja sama. Ya, bekerja sama itu artinya ta'awun, ya, saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Ya, ada bekerja sama, ada sama-sama kerja. Ya, kalau sama-sama kerja itu berarti dia bekerja tapi tidak ada kerjasama, bekerja masing-masing. Ya, para pedagang di pasar itu sama-sama bekerja, tapi tiap-tiap pedagang memiliki tujuan, visi sendiri-sendiri yang tidak saling bekerja sama. Jadi itu, ya, sama-sama bekerja. Ya kan, tapi yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah bekerja sama, saling ta'awun, saling tolong-menolong. Dan ini merupakan perintah dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan dalam mengerjakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran dan permusuhan. Ya. Kita diperintahkan untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Karenanya kalau kita perhatikan ibadah-ibadah dalam Islam ini hampir mayoritas itu dilakukan secara bersama-sama. Karena ini perintah untuk kita melakukan kebaikan secara bersama-sama. Misalnya apa? Misalnya sholat. Sholat kita dianjurkan untuk melakukan secara bersama-sama, sholat berjamaah. Dan derajatnya 27 kali lipat daripada sholat yang sendirian. Kemudian saum mungkin kita anggapnya ini ibadah infiradi, ibadah yang pribadi kan, tapi kalau kita kaji lebih dalam saum ini ada amal jama'i juga, ada kerjasama juga, karena seseorang tidak bisa melakukan ibadah saum kecuali dia telah melihat hilal. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal juga. Ya, dan melihat hilal ini tentu saja tidak bisa sendiri-sendiri, ya, harus berjamaah, harus ada tim yang melihatnya secara khusus, orang-orang yang memang memiliki pengetahuan yang cukup untuk melihat hilal. Dan kemudian sesudah itu tim ini, ya, harus menyampaikan kepada pemimpin, kepada ulil amri, untuk kemudian hasil dari melihat hilalnya ini disahkan. Kemudian zakat juga ada kerjasama di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim." Ambillah dari harta mereka sedekah, itu maknanya adalah zakat, untuk mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Nah, dalam zakat juga ada kerjasama, ada
panitia zakat, ada amil zakat, ya. Kemudian haji, oh ini apalagi haji, ya. Haji juga merupakan perwujudan dari amal jama'i. Jadi kalau kita perhatikan amal ibadah dalam Islam ini hampir seluruhnya itu dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, ya. Dakwah juga demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ya, karena apa? Karena kalian menyeru orang untuk melakukan kebaikan. Di sini digunakan kata ta'muruna. Ta'muruna itu artinya kalian, bukan satu orang, kalian. Ya, banyak. Ya, melakukan himbauan untuk melakukan kebaikan, dan mencegah orang untuk melakukan kemunkaran juga harus dilakukan secara berjamaah. Jadi kita diajarkan untuk melakukan aktivitas secara bersama-sama, baik itu ibadah yang sifatnya ritual maupun ibadah yang sifatnya sosial. Dan pada kesempatan yang sama juga kita dilarang untuk bekerja sama dalam keburukan dan dalam dosa, ya. Bekerja sama atau amal jamaah ini keharusan. Karena apa? Karena perintah dari Allah Ta'ala tadi, ya. Tadi ayatnya sudah kita baca. Kemudian juga dia juga merupakan teladan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam kehidupan kita, ya, bagaimana beliau bekerja sama dalam aktivitas dakwah beliau. Kemudian bekerja sama juga merupakan tuntutan alami kita sebagai makhluk sosial. Manusia ini nggak bisa hidup sendiri, dia harus bekerja sama. Ya, dia makan saja itu harus bekerja sama. Ya, dalam sepiring nasi dan lauk yang kita santap misalnya hari ini, di situ terkandung amal jama'i banyak orang. Ada petani yang menanam padinya, kemudian ada petugas irigasi yang mengairi sawahnya, kemudian ada pedagang yang menjual hasil tanamannya, kemudian ada pihak yang memasak, ya mungkin istri kita masak berasnya, kemudian pihak transportasi dan seterusnya. Ya, dari sepiring nasi, belum lagi lauknya, belum lagi piringnya, belum lagi minumnya, itu semua adalah hasil dari amal jama'i, hasil dari kerjasama. Ya, jadi manusia tidak bisa hidup tanpa amal jama'i. Ya, untuk mengenakan pakaian dia harus beramal jama'i. Jadi ini merupakan tuntutan alamiah manusia itu sebagai makhluk sosial. Ya, karenanya dahulu Allah Subhanahu wa taala ketika ciptakan Adam alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan Adam alaihissalam, ya, sendirian. Ya. Beliau Adam alaihissalam, ya, merasa tidak cukup dengan surga yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan kepadanya. Dia butuh manusia yang lain, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa, ya, istri dari Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian tidak cukup juga berdua. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan keduanya ke muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada Adam dan Hawa ini, ya, keturunan. Jadi ini merupakan tuntutan alami, manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Nah, tadi kita lihat, ya, teladan Rasulullah SAW, ya, dalam bekerja sama. Beliau tidak hidup sendirian. Lihatlah bagaimana misalnya ketika beliau SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah, maka beliau membangun bangunan pertama yang beliau bangun di Madinah bukan rumah, bukan pasar, tapi bangunan pertama itu adalah Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi. Dalam proses pembangunan Masjid Nabawi ini juga ada kerjasama yang sangat indah. Bagaimana Nabi SAW, ya, ikut dalam membangun Masjid Nabawi itu. Ya, beliau ikut secara fisik bahkan, ya, ikut meratakan batanya, ikut membangun dinding-dindingnya, ikut menggali pondasinya dan seterusnya. Demikian juga ketika penggalian parit perang Khandaq, ya, Nabi SAW dan para sahabat, ya, diserang oleh pasukan yang luar biasa besar dari kalangan kafir. Yang sebelumnya pasukan ini tidak pernah ada, ya, orang-orang kafir berhasil mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang luar biasa banyak ini, 10.000 orang. Ya, mengepung kota Madinah, maka Nabi SAW membuat pertahanan di kota Madinah dengan menggali parit. Dan dalam proses penggalian parit ini, Nabi SAW ikut serta dalam menggali tersebut. Beliau ikut mengambil cangkul, ya, untuk menggali parit di sekitar kota Madinah. Ya, bahkan luar biasa kalau kita baca sejarahnya ini bagaimana, ya, proses penggalian ini ketika itu dalam suasana musim paceklik yang dingin, musim paceklik yang sangat dingin, para sahabat kedinginan, menggigil dan kelaparan. Nabi SAW,
ya ikut merasakan kelaparan itu. Ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah mengadukan kelaparan yang mereka alami dan menunjukkan perutnya yang diganjal dengan sebongkah batu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku juga mengganjal perutku dengan 2 bongkah batu. Artinya beliau merasakan lapar yang sangat. Ini teladan bahwa pemimpin ya harus ikut serta dalam ya proses proses bekerja, ya tidak hanya di balik meja tapi juga dia ikut mengawasi, bahkan kalau perlu dia ikut ya menyingsingkan lengan bajunya untuk bekerja ya bersama-sama dengan bawahannya. Kemudian juga dalam banyak peperangan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Padahal kita tahu ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibimbing oleh wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalaulah beliau ingin putuskan setiap permasalahan itu sendiri bisa saja, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bekerja sama. Dan dalam bekerja sama itu ada proses syuro, ada proses musyawarah. Ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai setiap pendapat yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, untuk bekerja sama ini kita perlu tadi gotong royong. Gotong royong di sini maknanya adalah semangat bersaudara, semangat berukhuwah. Dan ukhuwah ini merupakan ciri dari orang yang beriman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Ya. Jadi iman dan ukhuwah itu seperti 2 sisi mata koin yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya saling menyatu. Tidak ada iman tanpa ukhuwah dan tidak ada ukhuwah tanpa iman. Namun tentu saja dalam proses ukhuwah ini tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya terjadi salah faham, ada kalanya terjadi pasir-pasir dalam hubungan ukhuwah itu. Maka lanjutan ayatnya Allah berfirman, fa aslihu baina akhawaikum. Maka islahkanlah, damaikanlah antara kedua saudara kalian apabila bersengketa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa bekerja sama tanpa berukhuwah, tanpa memiliki rasa persaudaraan antar kita. Bayangkan, bisakah kita bekerja sama dalam suasana hati yang saling membenci misalnya, dalam suasana hati yang saling mendengki misalnya? Ya, jangankan bekerja sama di satu institusi, satu lembaga, bekerja sama di dalam rumah tangga saja misalnya, antara seorang suami dan istri. Bisakah suami istri bekerja sama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apabila keduanya saling membenci? Apabila keduanya ya saling mengawasi, tidak saling percaya misalnya, saling curiga. Nah, tentu saja tidak bisa. Jadi bekerja sama itu meniscayakan adanya ukhuwah, adanya persaudaraan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, bagaimana caranya agar kita dapat berukhuwah secara baik? Dr. Abdullah Nasiulwan, seorang tokoh pendidikan, ya, menyebutkan dalam buku beliau Al-Ukhuwah Islamiyah, ada 5 tahapan agar kita dapat berukhuwah dengan baik. Ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang disebut sebagai at-ta'aruf, saling mengenal. Ya. Jadi saling mengenal ini tidak hanya ketika orang mau menikah. Sekarang ini jadi istilah yang populer gitu. Kalau mau nikah ta'aruf dulu gitu. Enggak. Ini ta'aruf ini dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus saling mengenal antar kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas," wahai manusia. Perhatikan di sini ayatnya ditujukan bukan hanya kepada orang beriman, bukan hanya ditujukan kepada orang Islam, tapi kepada seluruh manusia. Karena dalam prakteknya kita butuh bekerja sama bukan hanya dengan orang beriman, tapi juga kadangkala kita butuh bekerja sama dengan orang-orang yang berlainan ideologi, keyakinan dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ungkapan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan.
Waja'alnakum syu'uba wa qabaila, dijadikan pula kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau Allah mau, Allah bisa saja menjadikan manusia ini seluruhnya satu suku, satu bangsa, satu agama, satu warna kulit. Bisa saja. Tapi ternyata tidak. Allah jadikan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berlainan etnik, ras, bahasa, dan seterusnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita berbeda itu? Tidak untuk bertengkar, tidak untuk berkelahi, tidak untuk membangkit-bangkitkan perbedaan, tapi diciptakan berbeda itu lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Masya Allah. Jadi Islam ini betul-betul agama damai. Kita ini diciptakan berbeda untuk saling mengenal, ya. Dan tidak ada perbedaan antara yang suku, maksudnya tidak boleh kita memandang seseorang yang berbeda suku itu lebih tinggi daripada suku yang lain. Misalnya hari ini tuh ya kita mendengar berita ya, betapa di negara yang dikenal sebagai negara paling superpower, negara kampiun demokrasi, ternyata hari ini digoncang dengan isu rasialisme. Ya, subhanallah. Ya, bagaimana orang-orang yang berkulit hitam menuntut kesamaan hak, ya, di mata hukum, ya, di Amerika Serikat. Nah, Islam tidak mengenal itu, perbedaan, ya, perlakuan karena perbedaan suku, perbedaan warna kulit, tidak. Satu-satunya yang menjadikan standar kemuliaan seseorang dalam Islam itu adalah takwa, bukan warna kulit, bukan status sosial kaya atau miskin, bukan karena seseorang itu kaya kemudian menjadi mulia, karena miskin dia jadi hina, karena kulitnya terang menjadi mulia, karena kulitnya gelap menjadi hina, karena kedudukannya di kantor tinggi menjadi mulia, kedudukannya rendah, pejabat rendahan atau pegawai rendahan dia menjadi hina. Tidak. Yang menjadi ukuran mulia atau hina seseorang itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang paling bertakwa di antara kalian. Jadi semua kita ini sama. Yang membedakan kita ketakwaan kita. Dan takwa itu letaknya di mana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Beliau memberi isyarat kepada dadanya. Takwa itu adanya di hati. Jadi takwa itu tidak pada penampilan, tidak. Ya, tidak. Kemudian orang yang berpenampilan selalu pakai jubah, pakai sorban, pasti orang bertakwa, enggak juga gitu. Ya, walaupun Islam juga memperhatikan penampilan, jangan juga kemudian kita menganggap karena enggak penting penampilan, akhirnya perempuan tidak mau menutup aurat, laki-laki tidak menutup aurat. Jelas menutup aurat itu adalah kewajiban ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip pertama. Seseorang itu bisa berukhuwah kalau dia saling mengenal. Maka marilah kita saling mengenal antara kita. Ya, tanya, ya, bagaimana kabarnya, di mana tempat tinggalnya, bagaimana keadaan keluarganya. Baru kita bisa saling bekerja sama. Kemudian yang kedua, tafahum, saling memahami. Ya. Dari saling mengenal itu kita akhirnya saling memahami. Oh, ini ternyata saudara kita ini punya keterbatasan di sini, sehingga kita paham. Kita tidak memaksakan dia untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani satu kaum di luar batas kemampuannya. Ya, jadi kita paham, oh ternyata dia nggak bisa di sini. Kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Mungkin bisa kita ajari perlahan-lahan supaya dia bisa. Ya, atau right man on the right job gitu. Kita berikan tugas sesuai dengan kemampuannya misalnya. Ya, kita saling paham, saling memahami. Ya, karena tidak bisa kita paksakan semua orang itu harus setara kemampuannya juga gitu. Ya, Allah tadi telah ciptakan kita berbeda-beda. Ya, maka tidak boleh kita anggap semuanya setara. Ya, maka tidak boleh juga kemudian akhirnya kita saling berbangga, ya, dan menghinakan orang lain. Kalau kita sudah saling memahami, tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu. Ya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Auha ilayya, sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku, antawadau, hendaknya kalian saling tawadhu, saling merendahkan diri di antara kalian, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa lebih tinggi daripada orang lain, wala yabghi ahadun, dan tidak ada seorang pun yang boleh melakukan kezaliman, kesewenang-wenangan, ala ahadin, kepada orang lain." Nah ini, kalau kita sudah saling tafahum, saling memahami, maka kita tidak akan merendahkan orang lain dan tidak akan berlaku sewenang-wenang pada orang lain. Kemudian yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Jadi sesudah saling memahami, kita akan naik derajatnya menjadi saling menolong, ya, saling membantu. Apa kesulitan dia, ya, apa kelemahannya, kita saling bantu. Aib-aibnya kita tutupi, ya. Ini terjadi sesudah apa tadi? Sesudah ta'aruf dan tafahum. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'min fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, mathalul jasad, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, itu seperti perumpamaan satu tubuh manusia. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sa'irul jasad bis-sahar wal humma." Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan susah tidur atau merasakan demam. Ya. Jadi kalau kaki sakit gitu, misalnya kaki terkena paku, maka tubuh yang lain akan merasakan sakitnya juga, susah tidur, bahkan bisa demam gitu. Padahal yang sakit kaki gitu. Jadi luar biasa ini penggambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang beriman itu saling merasakan empati terhadap penderitaan orang lain. Nah ini tentu saja tadi tahapannya sesudah kita saling mengenal dan saling memahami. Tidak akan mungkin ada empati, ada simpati kalau kita tidak saling mengenal dan memahami. Kemudian yang keempat, ya, bukan hanya saling bekerja sama, tapi juga saling menanggung, takaful ijtimai. Ya, saling, ya, merasakan penderitaan dan saling membantu antar satu dengan yang lainnya, ya. Maka kalau kita perhatikan dulu para sahabat demikian bersemangat untuk saling membantu satu dengan yang lainnya, ya. Mereka bahkan berlomba-lomba untuk saling membantu kepada saudaranya. Mengapa hal ini terjadi? Ya, salah satu motivasi mengapa mereka bersemangat untuk membantu saudaranya adalah karena janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini misalnya. Coba perhatikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dunia dari orang beriman, maka Allah akan lapangkan darinya satu kesusahannya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Jadi semangat para sahabat untuk melapangkan kesusahan saudaranya yang lain. Kenapa? Karena kalau kita melapangkan kesusahan saudara kita, Allah akan lapangkan susah kita nanti di hari kiamat. Masya Allah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya kesulitannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Bersemangat sahabat itu untuk saling memudahkan karena berharap agar Allah memudahkan urusan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini. Makanya kredo yang ada hari ini misalnya, hari ini kan biasanya orang tuh sering beranggapan kalau ada yang bisa dibikin susah kenapa harus mudah gitu. Orang bersemangat untuk mempersulit orang lain gitu. Wah ini bahaya prinsip seperti ini. Ya, kalau kita mempersulit orang lain, khawatirlah kita akan dipersulit oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi jangan kita persulit urusan orang. Permudah, bantu. Ya, lapangkan urusannya agar Allah melapangkan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Tentu saja membantu di sini tadi prinsipnya alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh kita membantu orang dalam kemaksiatan, tidak boleh kita membantu orang dalam pelanggaran hukum misalnya, tidak boleh. Ya, jadi ini yang keempat.
Kemudian yang kelima, yang terakhir, seseorang itu bisa berukhuwah, bersaudara dengan baik apabila dia bisa melakukan ithar. Nah, ithar ini puncaknya. Sesudah ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, maka ithar. Apa itu ithar? Ithar itu artinya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Masya Allah. Ini sikap yang sangat indah, yang dulu pernah ditunjukkan oleh orang-orang Madinah, ya, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Sehingga karena dengan sikap inilah orang-orang Madinah yang muslim, yang membantu kaum muslimin ini kemudian dijuluki oleh Allah. Yang beri julukan ini Allah, bukan manusia. Diberi gelar sebagai orang-orang Ansor. Apa itu Ansor? Para penolong. Karena mereka memiliki sikap ithar ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim." Orang-orang yang menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, mereka sudah ada di situ. Yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah, ya, ke kota mereka, ke negeri mereka. Orang yang berhijrah ini orang-orang susah. Kita bayangkan kalau hari ini ada pengungsi yang susah gitu ke negeri kita. Ini banyak negeri-negeri kaum muslimin malah menolak gitu. Masya Allah, lihat itu. Ya, kaum muslimin Rohingya yang terusir dari negerinya, kemudian diusir-usir juga oleh negeri-negeri muslim yang lain, gak ada yang mau menolongnya. Alhamdulillah kemarin kita dengar berita, ya, kaum muslimin di Aceh kemudian mau menolong mereka gitu. Nah, ini seharusnya kita, ya, sadar betapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan bagi kita kalau kita membantu orang lain, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu menolong saudaranya yang lain. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka tolong saudara kita. Kita lanjutkan ayatnya tadi, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansor ini tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang sudah mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka punya sikap ithar tadi, mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khossosoh, Masya Allah. Meskipun mereka sendiri berada dalam kesulitan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau kita mau jadi orang beruntung, jadi orang sukses, ini resepnya. Kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dipelihara jiwanya dari sifat kekikiran, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi, ya, mari kita saling bekerja sama dalam landasan ukhuwah, landasan persaudaraan, ya. Dan persaudaraan dalam Islam ini tidak dapat tercapai apabila kita tidak menempuh jalan-jalannya, tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama tadi adalah ta'aruf. Tahapan yang kedua, ya, ta'aruf tadi saling mengenal. Tahapan yang kedua adalah tafahum. Kita saling memahami, ya, kesulitan, kelemahan, kekurangan, kebaikan, ya, saudara kita. Kemudian dari itu kita saling ta'awun, saling tolong-menolong. Kita tutupi kekurangannya, kita tutupi kesalahannya, kita perbaiki dia, kita nasihati dia. Kita bekerja sama, ya, dalam kebaikan. Kemudian kita saling takaful, saling sepenanggungan, ya, merasakan kesulitan-kesulitannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita berusaha menjadi seperti orang-orang Ansor. Ithar kita dahulukan, ya, saudara kita, ya, daripada diri kita sendiri. Masya Allah. Semoga, ya, kita menjadi orang-orang bertakwa, ya, dan salah satu sifat orang bertakwa tadi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, salah satu ciri orang bertakwa itu baik ukhuwahnya, baik persaudaraannya, yaitu apa? Mereka mampu berinfak baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit maupun lapang.
Mereka mampu menahan amarahnya. Dalam proses kita bekerja sama, kadang-kadang ada hal-hal yang memicu emosi kita, maka tahan amarah kita. Wal afina anin nas. Yang ketiga, maafkan saudara kita yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mampu saling bekerja sama dalam kebaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.